Halo, selamat berjumpa pada pertemuan yang ke-6. Pagi ini atau siang ini saya akan membahas mengenai beberapa hal olah gerak untuk pasis ANT2. Yang antara lain saya akan menjelaskan mengenai tali-tali pengikat untuk sebuah kapal yang sedang sandar, dan apa gunanya tali itu dipasang. Inilah kira-kira. Satu, yaitu headline. Ini headline ini. Ya, gunanya untuk menahan kapal tidak mundur. Ini headline. Ada 4 ini. Ini kapal yang besar yang diikat dengan tali-tali yang lengkap. Pertama, headline ada 4. Gunanya yaitu untuk menahan kapal tidak bergerak mundur. Yang kedua adalah forward baseline ini. Fungsinya forward baseline ini adalah untuk menahan kapal tidak renggang dari dermaga. Kira-kira begitu. Yang ini baseline-nya ada 2, forward dan afterward ini. Gunanya untuk menahan kapal tidak menjauh dari dermaga atau renggang dari dermaga. Berikutnya spring line. Ada forward spring line, ada afterward spring line. Untuk forward gunanya untuk menahan kapal tidak bergerak maju. Untuk menahan kapal tidak bergerak maju atau ke depan. Yang di belakang gunanya untuk menahan kapal tidak bergerak ke belakang atau mundur. Ini gunanya untuk afterward spring. Kira-kira begitu. Berikutnya yang terakhir mengenai stern line, tali-tali belakang. Ini ada 4 juga. Gunanya untuk menahan kapal tidak bergerak maju. Jadi supaya kapal tetap berada di tempat, di dermaga, tidak maju, tidak mundur, tidak renggang dari dermaga. Maka tali-tali yang lengkap ya seperti inilah kira-kira. Paling tidak headline, stern line 4, bridge line depan, belakang, forward, afterward 2, spring line forward, afterward 2. Kira-kira demikian. Ini yang umum bagi kapal-kapal. Ya, ini saya gambarkan sebuah kapal tanker. Ya, tentunya kapal apapun mestinya sama cara memberikan tali untuk mengikat kapal itu di dermaga. Hanya gambar saya ini adalah gambar kapal tanker. Baiklah, saya lanjutkan, yaitu sandar kiri dibantu dengan takbut. Ya, tentunya ini kapal yang besar kalau dibantu takbut. Ya, arti dari besar itu kemungkinan dari segi DWT adalah lebih dari 10.000. Tapi aturan mengenai takbut itu berdasarkan panjang dari kapal. Nanti ada aturan-aturan mengenai berapa takbut yang digunakan untuk menyandarkan sebuah kapal, atau sebuah kapal yang panjangnya paling tidak lebih dari 71 harus menggunakan takbut. Perkara jumlahnya nanti untuk di Indonesia berdasarkan panjang dari kapal itu. Ada aturan-aturan mengenai jumlah takbut dan tenaga kuda atau horsepower yang digunakan oleh takbut itu. Baiklah, ini contoh. Ya, tentunya Anda nanti dengan ANT2 sangat mungkin menjadi nakoda kapal ya 5.000. Tapi ya bisa saja walaupun 5.000, kalau panjangnya lebih dari 71 tentu dibantu oleh takbut. Kira-kira demikian. Ini contohnya. Ya, kapal tiba, takbut sudah siap, kemudian mesin stop. Ini kebetulan sandar kiri,
Ya tentunya sandar gini ini lebih mudah, yaitu dengan cara agak lebih menikam dengan dermaga, dengan sudutnya yang relatif lebih besar dibandingkan kalau sandar kanan. Ya, kapal stop mesin, ya. Kemudian digerakkan mundur untuk menahan laju kapal supaya tidak ada laju lagi. Dan kemudian takbut mendorong ke dermaga, dimulai dari takbut belakang, ya, mesin stop, ya. Kemudian kedua takbut mendorong kapal itu merapat ke dermaga, ya. Tali dikirim, spring belakang, brace line belakang dikirim, ya, headline dikirim, spring belakang dikirim, ya, kapal didorong oleh takbut makin rapat dan kemudian dikirim tali-talinya, ya, semua tali-tali dikirim, ya. Ini ya minimal kelihatannya ini 211, tapi tadi di contoh saya gambarnya adalah 422, ini 211. Artinya 2 headline, 2 stern line, 1 brace line, dan 1 spring line. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Kapal didorong rapat, takbut stop, baru in position, kapal sudah di posisi. Kalau tanker ya kepentingannya supaya selang atau loading armnya sudah searah dengan cukup arahnya dengan manifold kapal. Itulah yang mungkin yang diinginkan in positionnya ketika manifold dan selang atau manifold dan loading armnya sudah tepat untuk dipasang ke manifold kapal. Demikian untuk kapal tanker. Tentunya kalau untuk kapal peti kemas atau kargo lainnya atau passenger ada kepentingan yang beda lagi. Kira-kira demikian. Finish with engine, ya, kapal in position. Berikutnya sandar kanan. Kalau sandar kiri, haluan kapal lebih menikam kepada dermaga. Tapi kalau sandar kanan, ketika kapal sandar kanan sebaiknya tidak menikam, tapi hampir-hampir sejajar. Tapi karena ini ada takbut, tidak ada masalah, nanti dibantu didorong dengan takbut. Ya, ini contohnya agak sejajar, ininya dengan dermaga agak sejajar. Stop mesin, ya, takbutnya mendekat, yang belakang, yang depan mendekat, mesin digerakkan mundur untuk mengurangi laju kapal. Karena kalau kapal digerakkan mundur, putaran baling-baling kanan, buritanya akan cenderung ke kiri. Jadi haluannya akan cenderung bergerak ke kanan. Kira-kira demikian. Ya, ini kira-kira mundur, ya. Kemudian baru stop mesin. Ya, stop mesin. Kedua takbut mendorong, ya, mendorong, kirim tali-tali. Headline, stern line, ya, belakang, stern line, headline 2, spring line, depan belakang dikirim. Ada kemungkinan ini menggunakan mooring boat, ya, mooring king dan mooring boat untuk mengirim tali-tali ini. Ya, tali-tali sudah di darat, sudah dibelit, kapal sudah in position, sudah di posisi, ya, takbut mendorong sampai rapat, semua tali diikat, in position, ya, sudah dibelit, takbut bisa meninggalkan kapal dan kapal sudah rapat sesuai dengan yang diinginkan. Kalau tanker ya itu tadi
antara manifold dan selang atau loading armnya sudah tepat untuk dipasang, tidak mengalami kesulitan. Kira-kira demikian. Maka tugboat pergi dan finish with engine, ya. Kapal di posisi, in position, dan finish with engine. Ini adalah menyadarkan dua kapal yang dibantu dengan tugboat, dengan dua tugboat. Jadi jumlahnya tugboat, peraturan untuk di Indonesia, keputusan menteri, yaitu tergantung dari panjangnya kapal. Kira-kira begitu. Berikutnya mengenai berthing energi. Berthing energi atau kinetic energi yaitu daya tahan atau daya bentur dari sebuah kapal terhadap dermaga. Ya, kalau M adalah massa itu adalah displacement, bukan DWT. Kalau DWT hanya muatan, tapi kalau displacement berat muatan ditambah berat kapal kosong. Kira-kira demikian. Maka rumusnya yang dipakai adalah displacement. Ya, kira-kira begitu. Gunakan displacement. Baru P adalah kecepatan kapal dalam knot. Maka sudah dirumuskan, ini saya kutip dari Escott. Ya, jadi dari Escott yaitu berthing energi atau kinetic energi sama dengan setengah massa kali kecepatan kuadrat. Ini contohnya. Jadi ini keterangan ini bukan DWT tapi menggunakan displacement. Karena kalau displacement ini termasuk muatan. Berat kapal kosong ditambah muatan. Kalau DWT hanya berat muatan. Jadi bagi Anda yang nantinya menjadi nahkoda atau yang sudah jadi nahkoda, andai kata kapal Anda nyenggol dermaga, dermaganya roboh, itu mestinya bukan karena olah gerak Anda, karena berapa daya tahan dermaga itu untuk menahan kinetic energi dari sebuah kapal. Ya, di sini disebutkan massanya berapa, displacementnya. Ya, jadi kalau makin besar kapal yang keluar masuk di dermaga itu, tentunya berthing energinya harus lebih kuat. Ya, jangan pula disenggol oleh kapal roboh. Ya, tentunya Anda harus berani argumentasi dengan rumus ini. Makanya harap rumusnya dicatat, nanti dibawa di kapal. Syukur-syukur kalau Anda memiliki Escott di kapal Anda, itu ada di Escott mengenai berthing, ya, mengenai berthing. Jadi jangan nahkoda dipersalahkan, ya. Kalau kekuatan dermaganya rendah, ya tentunya tidak usah ditabrak, kesenggol pun ya akan roboh. Ya, inilah rumusnya daya tahan dari sebuah dermaga, ya, atau berthing energi atau kinetic energi setengah massa kali kecepatan kuadrat. Selanjutnya mengenai olah gerak di single point mooring buoy. Olah gerak yang demikian itu biasa dilakukan oleh kapal tanker. Tentunya kalau bukan kapal tanker ya tidak ada olah gerak single point mooring buoy. Dan ini tidak banyak buku-buku olah gerak yang menjelaskan mengenai single point mooring buoy. Bagaimana standar di single point? Nampaknya tidak banyak buku olah gerak yang demikian. Maka di sini saya tunjukkan, sangat mungkin kalau Anda nanti menjadi nahkoda di kapal tanker, umumnya yang single point ini memang kapal tanker. Jadi Anda menjadi kapal tanker sudah tahu bagaimana, andai kata Anda baru pertama kali sandar di single point mooring buoy. Inilah contohnya. Jadi kapal tiba dari jauh dengan maju pelan. Ini sudah diikuti oleh mooring boatnya, ya. Ini jadi
Nah, ini mooring bootnya mengikuti dari di belakang, kapal bergerak maju pelan, kemudian stop mesin. Ya, sudah stop mesin, tentunya masih ada laju. Ya, sudah ada laju sampai demikian rupa kapal stop, baru kemudian mooring launch-nya yang biru ini membawa messenger lain ke haluan kapal sebelah kiri. Ini contohnya dibawa ke sini. Ya. Selanjutnya nantinya talinya seperti ini. Ini yang dari sana dari bui, ini yang dibawa ke kapal oleh mooring launch tadi, ya, dengan ujung rantainya ini nanti di stopper dijepit di kapal, ya. Ya, tentunya melalui tali ini, hosernya ini yang ada pelampung kecil ini nanti dibob dulu, baru dibelit di di windlass, dibob, rantai sudah naik, dijepit stopper. Jadi untuk kapal tanker itu ada aturan, setiap kapal tanker harus memiliki stopper untuk single point ini. Aturan ini bukan ada di SOLAS atau Marpol, tapi ada di dalam peraturan tanker. Ya, khususnya untuk OSIM lah, yang dibuat oleh industri perminyakan, OSIM, asosiasinya Oil Company International Marine Forum, harus ada persyaratan mengenai stopper untuk di forecastle-nya, di depannya. Kira-kira demikian. Jadi nanti ini di kapal yang besar tentunya ada peraturan, ada mungkin hanya satu, ada mungkin harus dua, tergantung besarnya kapal. Kalau kapalnya besar tentunya ininya dua. Ya, ini dilepas di laut, ya tentunya rantai ini karena besi tenggelam, ujungnya ini diberi tanda dengan hauser, ya, dikasih pelampung ini. Kira-kira demikian. Nah, selanjutnya ini yang sebelah kanan dikirim, ya. Ini tali yang di ujung tadi, ya, dibawa oleh mooring boat, mooring land, dibob, disambung dengan tali buangan, dibob dengan menggunakan windlass. Demikian rupa nanti rantainya ini naik di haluan, baru kemudian di stopper, karena di atas ini ada stopper untuk di kapal tanker. Kira-kira demikian. Ini sebelah kiri dulu, ya, ini dari kapal tankernya dikirimkan tali buangan, baru mooring launch-nya menyambung dengan tali tarik dari rantai ini, ya, dari rantainya ini diangkat ke forecastle dari kapal tanker ini. Ini contohnya. Dimulai dari sebelah kiri, kemudian pindah yang sebelah kanan, sama, ya, nanti ini disambung dengan tali buangan dari kapal, baru tali buang dibob, maka mooring backup ini diambil, demikian rupa dibob menggunakan windlass, demikian rupa rantainya sampai di stopper, baru dijepit. Kira-kira gitu. Jadi ini suatu persyaratan, setiap tanker harus memiliki stopper di depan. Stoppernya bisa dua, bisa satu, tergantung besar dan kecilnya kapal. Ada aturannya. Kapal yang lebih dari sekian ribu DWT harus dua, di bawah itu cukup satu. Kira-kira demikian. Nah, ini mooring land pergi, tali yang sebelah kanan mulai dibob, nanti dibob sama-sama kiri dan kanan, ya, kiri dan kanan mulai dibob, ya,
sehingga kedua rantainya sampai di Purwokastel ya, di depan, baru masuk di stoppernya diikat dari kapal ya, baru kapal itu selesai, kira-kira selesai diikat, kira-kira demikian. Ini contohnya, dua-dua sudah naik, rantai sudah di stopper kiri kanan, ini kelihatan pelampungnya, pelampung dari rantai itu ya, dikasih pelampung supaya tidak sulit untuk mencari di mana letak rantai itu, kira-kira begitu. Sesudah itu baru selang muatnya ini, hostnya ini ya, floating hose string diangkat dengan kren di kapal, baru disambung ke manifold ya. Tentunya mooring boot ini, mooring lads ini yang membawa selang-selang ini. Jadi ini multi purpose, serbaguna, bisa mengangkat tali depan, tapi bisa juga menarik selang untuk disambungkan ke manifold kapal ya, kira-kira demikian. Ini contohnya, selang sudah ditarik, kren dari kapal sudah dikeluarkan untuk menerima selang ini, disambungkan dengan manifold yang ada di kapal. Ini contohnya ya. Nah, ini contoh dari tadi ya, yang ini rantai, ini talinya yang mengikat ke bui, ini rantainya, baru ini stopper kiri kanan. Untuk kapal yang kalau tidak salah 150.000 harus dua kiri kanan, ini dua ini ya. Tadi disambung dengan tali, ini talinya sambung tali buangan, baru dibob ya. Ini diambil talinya ke windlass, diputar sampai demikian rupa kedua rantainya di stopper, naik di stopper kiri kanan, baru dijepit berarti kapal sudah terikat. Jadi tidak terlalu lama olah gerak di single point mooring buoy. Ini adalah aturan-aturannya yang mengenai diameter rantainya, ini tidak kurang dari 76 mm ya, kira-kira gitu. Ini aturan-aturannya ya. Ini cap chain-nya, rantainya ya, ini baru ini perlitnya, ini perlit ke sana ke wind, ke sini ke wind ya. Aturan-aturan ini ada di dalam single point mooring ya, termasuk jarak antara kedua lubang rantai ini yaitu 2-3 meter dari sini ke sini ya, dan lain-lain lah aturannya, itu ada di dalam single point mooring ya. Ini ada aturannya. Ini saya kutip dari buku Single Point Mooring yang dibuat oleh Oil Company International Marine Forum. Nah, ini contohnya kalau dilihat, jadi ini rantainya di stopper di sini. Ini di stopper di sini, kiri kanan di stopper. Ya, baru sana talinya ke mooring buoy. Ya, kira-kira begitu. Berikutnya selang sudah disambung satu, baru yang satunya diangkat, baru dipasang ke manifold kapal tanker ya. Ini udah dua-duanya dipasang ya. Dan ini ada tugboat yang standby di belakang, gunanya untuk menarik apabila tali ini terlalu kendor, supaya tanker ini tidak nubruk buoy, kira-kira demikian ya. Dan ini hostnya ini, selangnya ini terapung, kira-kira demikian. Nah, ini kalau terlalu kencang ya harusnya mesin digerakkan maju pelan sekali sampai tali ini slack, tali dan rantainya slack ya. Ini jangan sampai terlalu kencang, tapi jangan pula terlalu slack. Ini contohnya kalau kelihatan ke sono. Ini yang sebelah kanan ini rantainya yang masuk ke kapal, yang ke sono tali
tali nilon ini, ada dua-dua. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini jangan pula terlalu slack seperti ini, akibatnya bisa saja kapal ini nubruk buoy. Nubruk buoy syukur-syukur tidak merusak. Kalau sampai merusak buoy ini sangat merugikan single point mooring, bisa menyebabkan macetnya kegiatan di single point buoy ini apabila mengalami kerusakan akibat ditubruk oleh tanker. Makanya ketika slack ya diperintahkan aja kepada takbut di belakang untuk menarik. Jadi officer jaga di anjungan melihat talinya bagaimana, mungkin ada anak buah yang jaga di depan. Kalau ini terlalu slack, terlalu kendor, jangan sampai kapal menubruk buoy. Kira-kira demikian. Nah, ini yang sedang-sedang saja. Kalau terlalu slack ditarik, kalau terlalu kencang digerakkan mesin maju. Jadi kondisi tali ini tidak terlalu kencang, tidak pula terlalu slack. Kira-kira demikian. Nah, ini tadi mengenai kekuatan daripada rantai, ya. Ini stopper rantai tadi. Kapal yang 150 boleh satu, ya, ini DWT, ya. Kalau displacement ya kira-kira 175.000 ton. Ini cukup satu stopper, dan dengan SWL stopper itu 200. Antara 150 sampai 350 DWT harus 2 dan masing-masing 200. Untuk di atas 350 mungkin ini super tanker, ya, kurang lebih displacementnya 400.000, maka harus 2 dan SBL rantai itu adalah 250 ton. Ini saya kutip dari buku Single Point yang diselenggarakan oleh Oil Company International Marine Forum atau disingkat OSIM. Ya, ini ada aturannya. Berikutnya mengenai aba-aba. Ya, kalau arah buoy masih di atas jam 10, di atas jam 2 di sektor ini ya dianggap aman. Tapi kalau sudah arahnya jam 2 atau jam 10 harus diperhatikan, ya itu tadi, takbut harus diperintahkan untuk menarik supaya arah rantai atau tali buoy itu antara jam 10 sampai jam 2, ya. Boleh jam 12, jam 1 ataupun jam 11. Ya, nanti inilah perintah-perintahnya. Ya. Ya, ini mengenai tegangan hawser talinya, ya. Mengenai pergerakan kapal, bisa ke depan, bisa ke belakang, ya. Atau mungkin kalau sudah antara jam 10 sampai jam 2 ya tidak usah, tidak bergerak, kira-kira demikian. Inilah aba-aba untuk dilaporkan ke anjungan dari petugas yang di depan, kemungkinan mengenai arah daripada tali kepil di single point mooring buoy. Kira-kira demikian. Selanjutnya menyandarkan kapal di konvensional multi buoy mooring atau CMBM. Orang biasa menyebut CBM. Ya, sebenarnya yang benar ya CMBM, konvensional multi buoy mooring. Ini contohnya. Diikat seperti ini. Ya. Jadi kapal minimum diikat dengan 4 buoy seperti ini, baru menggunakan selang di bawah air ini sampai ke pipanisasi ke tangki darat. Kira-kira demikian. Nah, ini mengenai buoynya, aturannya harusnya seperti ini. Ada railingnya, ada lampunya,
ada radar reflektornya, ada pelepas daripada tali kapal. Ya jadi bukan orangnya harus narik talinya, tapi sudah ada otomatis pelepasnya. Ya, baru ada ganconya ya untuk talinya ini nanti dikaitkan di sini, ngelepasnya dari sini, diangkat lepas. Ya, ada molding bolet ini, yang ini gunanya bolet ini gunanya untuk mengikat atau mengepil mooring boot dari mooring gang ini yang bertugas di sini ya, dikepil. Baru ada pendernya supaya tidak bentur-bentur antara mooring boat yang mengantar mooring gang ini ya, tidak bentur-bentur dengan buoy ini. Nah, baru yang terakhir ada tangga untuk naik ke buoy ini contohnya. Nah, inilah sebenarnya yang lengkap seperti ini seharusnya, walaupun kayaknya di CBM peraturan ini, kelengkapan ini belum dilengkapi secara penuh ya, mungkin tidak seperti ini, bisa saja kira-kira demikian. Ini contoh kapal tiba dengan penuntun jadi satu ya, tiba, mesin digerakkan mundur, lego jangkar kanan ya, ini dilihat dari depan ini ya. Kemudian ini dilihat dari belakang. Jadi jangkar kanan sudah dilego, kapal masih ada laju walaupun mesin digerakkan mundur. Kapal stop sampai sini. Ya, sampai sini lego jangkar yang sebelah kiri. Jangkar kiri dilego, mesin digerakkan mundur. Kalau kapal baling-baling kanan, mesin digerakkan mundur, maka buritan akan cenderung ke kiri. Ini contohnya. Nah, ini kalau mundur, buritannya ke kiri. Ini. Nah, buritan ke kiri, dua jangkar sudah dilego, maka mooring boat ini mengambil tali untuk dibawa ke buoy kepil nomor 4. Ini. Ya. Sudah itu baru mooring boat ini ngambil yang sebelah kanan. Ya. Ini dikirim ke buoy kepil sebelah kanan, buoy nomor 3. Sudah selesai baru ke depan untuk mengambil tali untuk dikepil di buoy nomor 2 ya, ini. Kemudian yang terakhir pindah ke buoy nomor 1 ya. Semua tali sudah di buoy, baru dikencangin ya, dikencangi semua. Umumnya anak buah kapal sudah ditandai panjangnya tali ini. Untuk di CBM di suatu tempat dikasih tanda kiri kanan belakang, kiri kanan depan. Ya, hanya kalau rantai tidak bisa ditandai karena jatuhnya rantai ini sebagaimanapun nakoda sering masuk, ya tentu larat-larat ada. Ya kalau kurang maju ya di bob rantainya, kalau terlalu maju di area lagi. Ya, kira-kira gitu. Tali-tali dikasih kencang, ya, kasih kencang. Ketika manipul sudah tepat di tempat selang ini, ya, di tempat selangnya ini bisa disambung. Ini tandanya ini tadi, ya, yang ini dibawa sana, baru ini disambung dengan kren yang di kapal, diambil selangnya, ya. Maka kapal siap untuk bongkar atau muat kalau sudah diikat. Ya, CBM yang demikian ini untuk di Indonesia yang saya tahu ada di Balongan, ya, dengan menggunakan 2 penuntun. Tapi untuk di tempat lain, misalkan di Sibolga, tidak menggunakan rambu penuntun seperti ini. Ya, tentunya semua hanya dirasa-rasa atau menggunakan piling dari seorang nakoda. Kapal sudah diikat, selesai mesin, dan mulai bongkar. Ya, kira-kira begitu. Berikutnya
menyandarkan kapal di Mediterranean. Nah, ini contohnya. Kapal tiba, maju pelan, cikar kanan, ya. Lego jangkar kiri, lego jangkar kanan, mesin digerakkan mundur, buritan ke kiri, dikirim tali-talinya dengan mooring boat ke darat. Ini, kirim ke darat. Ada 4 tali yang harus dikirim ke darat, seperti ini. Ya, tentunya untuk di Indonesia, saya sendiri belum pernah menjumpai terminal penyandaran kapal seperti ini. Yang umum yang gunakan konvensional multi-buoy mooring. Ya, jadi tapi ini ada di silabus, maka ya saya keluarkan juga kira-kira olah geraknya seperti ini. Dengan selesainya kapal ini, PNS Engine sudah di-cut, maka pertemuan yang ke-6 saya akhiri. Sampai nanti jumpa di pertemuan yang ke-7. Selamat belajar saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.